Orang yang memberi hutang tidak berharap lain kecuali berharap dia bisa menggunakan uangnya kembali setelah dikembalikan. Dan ketika dia memberi pun dia hanya memasrahkan urusannya kepada Allah karena uangnya telah berada di tangan orang. Dia hanya berharap selain dikembalikan, dia berharap ridha dari Allah. Orang yang berhutang ini orang yang betul-betul Allah puji. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang orang-orang atau golongan yang terbaik menurut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara manusia terbaik yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya bermuamalah yang baik dengan sesama manusia, lalu berusahalah untuk hidup dengan memberi manfaat. Kalaupun tak mampu memberi manfaat, paling kurang jangan memberi mudarat. Kalaupun tak mampu memberi manfaat, duduklah di rumah, diam, kemudian jangan memberi mudarat. Karena ada sebahagian manusia yang terburuk, yaitu dia tak ada manfaat, malah hidupnya menjadi momok yang membuat hidup orang lain susah. Dia tidak ada manfaat, tapi kerjanya mencuri di komplek, menjadi perampok. Itu menyusahkan manusia. Itulah orang yang terbaik yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, orang yang kelima yang Nabi sebutkan terbaik berikutnya, yaitu berdasarkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik ketika membayarkan hutangnya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik ketika membayarkan hutangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini singkat, padat. Nabi mengatakan di antara kita yang terbaik adalah orang yang paling tepat waktu membayar hutang atau paling bagus amanahnya ketika membayarkan hutang. Tentu ada keanehan ketika kita memikirkan ini, bahawa kita ini tidak beramal sebenarnya. Kita ini hanya dengan modal meminjam uang dari orang. Kita tidak ada andil untuk mengeluarkan harta kita, malah harta orang yang kita ambil. Kita tidak berbuat apapun untuk menyisihkan harta kita, namun yang kita lakukan adalah memohon belas kasihan orang.
hanya karena mengembalikan tepat waktu sesuai dengan janji, tiba-tiba dilabeli oleh Allah, oleh Nabi, menjadi manusia terbaik. Bayangkan, modal tak ada, tenaga tak keluar kecuali waktu meminjam, hanya dengan mengembalikannya saja sudah menjadi manusia terbaik. Dan ini amalan yang memang kita pikir-pikir sebenarnya aneh, tapi kok bisa jadi manusia terbaik hanya gara-gara mengembalikan hutang. Seharusnya kan Nabi menyebutkan yang terbaik itu yang memberi hutang, tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan yang mengembalikan hutang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara ini sebenarnya adalah perkara yang dianggap baik bukan karena berhutangnya, tapi dianggap baik karena dia menyelesaikan amanah, melakukan amanah. Dan ini berdasarkan beberapa ayat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan addul amanati ila ahliha, tunaikanlah, laksanakanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad yang telah engkau lakukan. Dan hutang adalah salah satu akad. Ketika kita berhutang, orang yang memberi hutang membuat perjanjian. Ini ada uang, tetapi mohon 2 bulan yang akan datang kalau bisa dikembalikan, karena saya membutuhkan. Jadi itu akad yang kita lakukan, dan kita mengatakan siap untuk mengembalikan. Kalau tak siap berarti tak diberi. Orang yang memberi hutang tidak berharap lain kecuali berharap dia bisa menggunakan uangnya kembali setelah dikembalikan. Dan ketika dia memberi pun dia hanya memasrahkan urusannya kepada Allah, karena uangnya telah berada di tangan orang. Dia hanya berharap selain dikembalikan, dia berharap ridha dari Allah. Orang yang berhutang ini orang yang betul-betul Allah puji, sampai berulang kali kita sebutkan Nabi sudah melihat di pintu surga ada sebuah spanduk. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ada spanduk besar yang tertulis di pintu surga yang berbunyi as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qiradu bi 18. Orang yang bersedekah mendapatkan pahala 10 kali lipat minimal, sedangkan orang yang memberi hutang 18 kali lipat. Lebih besar pahala orang yang memberikan hutang. Jadi itu bahagian daripada pujian Allah kepada orang yang memberi hutang kepada saudaranya. Kenapa memberi hutang menjadi orang yang lebih utama daripada orang yang memberi sedekah? Kalau kita memberi sedekah, ini penjelasan dari ulama kenapa Allah lebih memuliakan orang yang memberi hutang dengan pahala yang lebih besar dibandingkan beri sedekah. Para ulama menjelaskan kalau orang yang memberi hutang, di saat dia beri, belum tentu orang yang dia beri itu membutuhkan. Jadi dia beri sedekah, orang yang menerima belum tentu membutuhkan. Tapi kalau orang yang memberi hutang, kalau orang yang mencari hutang, biasanya normalnya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu normalnya, walaupun hari ini sudah dijadikan salah satu jalan untuk menipu orang. Jadi betul-betul butuh, kita menolong dia di saat betul-betul
dia butuh, sedangkan sedekah kita kasih beras, bisa saja dia ada beras di rumahnya. Kemudian pertimbangan kedua, orang memberi sedekah itu tidak ada resikonya, karena dia memang dari awal sudah mengikhlaskan, dia tak akan perlu mencari dan menunggu kembaliannya, kapan dikembalikan tak perlu. Tapi orang yang memberi hutang ada harapan, selain harapan mengharap pahala, dia masih berharap uangnya kembali. Dia sudah melepaskan kesusahan orang di saat itu, dan dia berharap-harap semoga dia tak disusahkan berikutnya. Beresiko. Makanya di zaman fitnah ini muncullah orang-orang yang air susu dibalas dengan air tubang. Itu sikap yang mereka ambil. Setelah ditolong, kemudian mereka mulai menyusahkan orang yang menolongnya. Anjing saja, anjing, ase, bahasa Inggeris dia ase. Anjing saja, kita tolong anjing. Kalau kita tolong anjing, kita angkat dia dari lubang, atau ketika dia terjepit dalam suatu tempat, kita tolong dia, wajah kita diingat, dan dia akan membalas jasa pada suatu saat. Itu anjing. Orang yang kita beri hutang, setelah kita beri, kemudian dia mengkhianatinya, dia bawa lari uang kita, membalas perasaan kasih sayang kita, membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kalau kita tanya dengan sederhana, sogat urungnya ngenasai, siapa lebih baik orang yang lari dari hutang? Siapa lebih buruk orang yang melarikan hutang dengan anjing? Maka logika kita akan segera menjawab, lebih baik anjing daripada orang yang melarikan hutang kita. Kita tolong dia, kita kasihani dia, kita berikan uang kita tanpa dia harus mencuri. Kita berikan uang kita, kita yang mencabut dari dompet. Bahkan pencuri saja pun harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan uang tersebut. Itu pun kalau dia dapatkan. Tapi orang yang kita beri hutang tak perlu melakukan apapun, cukup hanya datang dengan air mata, mengucapkan kata-kata yang membuat hati kita terenyuh mendengarnya, maka keluarlah uang jutaan rupiah. Tiba-tiba dia melarikan diri. Kita tak bisa lagi menghubunginya. Bahkan ada yang lebih kurang ajar, dia lebih berani daripada kita ketika kita menagihnya. Uang-uang kita, keringat-keringat kita, ketika kita menagihnya, kita pula yang didena, kita pula yang dicaci maki sama dia. Bayangkan bagaimana buruknya perilaku atau sifat orang yang melarikan uang orang. Makanya penuh ancaman kepada orang yang berhutang tapi tak mau bayar. Penuh ancaman. 8 hadis Nabi menyebutkan ancaman sekaligus. Dan di antaranya laknat Nabi kepada orang yang tidak membayarkan hutangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matalul ghani dhulmun. Orang yang menunda-nunda hutang zalim. Kalimat zalim itu menunjukkan bahawa dia telah menzalimi saudaranya, dan orang-orang yang zalim itu akan mati dan dia akan menemukan kezalimannya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah engkau dengan perbuatan zalim, karena zalim akan membuat engkau merasakan dhulumat, kegelapan di hari kiamat. Karena zalim itu dari kalimat dhulmun, iaitu gelap.
Jadi kalau lampu sudah mati, itu bahasa Arabnya mudlim, keadaan sudah gelap. Maka orang-orang yang tak membayar hutang disebut zalim, karena dia akan terzalimi dengan kezalimannya, berbentuk kegelapan di hari kiamat. Apa kegelapan hari kiamat? Hidupnya akan dibinasakan oleh Allah, dimulai dari padang mahsyar, kesusahan demi kesusahan, lalu kemudian dicampakkan ke dalam neraka, dan neraka itu bentuknya gelap. Jadi jangan berfikir neraka itu warnanya merah dengan merah api, tidak. Karena api di dalam neraka berdasarkan hadis itu apinya api hitam. Hadis yang sahih menyebutkan neraka itu dipanaskan, dia bermula dari api putih, lalu dipanaskan Allah 1000 tahun untuk menyiapkan neraka. Dipanaskan api itu 1000 tahun, lalu berubahlah dia menjadi kuning. Dipanaskan lagi 1000 tahun, berubahlah dia menjadi merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun, berubahlah dia menjadi biru. Makanya api biru lebih panas daripada api merah. Dipanaskan lagi oleh Allah sampai api itu menghitam. Itulah api yang disiapkan kepada orang-orang zalim. Jadi keadaan neraka itu gelap. Di dalam kegelapan itulah kita disiksa tak henti-hentinya. Siapa salah satunya? Orang-orang yang tak membayarkan hutangnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akhaza amwalan nas yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta manusia lalu berniat untuk menghilangkannya atau menghanguskannya. Jadi habis ambil uang orang, dia binasakan uang itu. Dia lari, dia tak ada rencana bayar, dan dia tidak mau mikir apa yang terjadi kepada orang yang ditipunya, itu terserahlah. Jadi dia hancurkan uang orang, tidak ada rencana mengembalikannya. Apa janji Nabi? Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Ini hadis sahih. Maka coba Bapak Ibu lihat orang yang melarikan diri dari hutang. Coba lihat siapa yang pernah hidup bahagia. Walaupun nampaknya kaya, maka kaya itu adalah bahagian strategi Allah yang bernama istidraj untuk menghancurkan hidupnya di hari kiamat nanti. Orang yang mengambil hutang orang, hidupnya dihancurkan Allah, keluarganya, anak-anaknya. Makanya terjadilah kehidupan yang sangat kacau, cerai-berai dalam keluarganya. Kenapa? Dia telah dilaknat oleh Nabi dengan satu janji bahawa dia pun dihancurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mengambil harta manusia kemudian tidak ada rencana mengembalikannya. Lalu berlanjutlah kehidupan yang susah itu di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu waliyuhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung di alam barzahnya sampai dibayarkan hutangnya oleh ahli warisnya. Ini menjadi sebuah isyarat selama hutang itu tak dibayar oleh ahli waris, maka jiwanya, ruhnya terkatung-katung. Apa maksud mu'allaqah? Para ulama menyebutkan maksudnya, walaupun engkau berbuat baik di dunia, tapi kebaikanmu tak bisa dinampakkan, tak bisa diberikan Allah untuk membalasnya kecuali hutang diselesaikan. Kita juga baik, jadi dianggap kita ni orang baik. Cuma satu penyakit, hutang tak bayar. Kebaikan kita yang kita rindukan, dan kita mendengarkan hadis di dunia bahawa ketika meninggal akan datang amal saleh kita berbentuk makhluk yang paling indah dengan wangi yang luar biasa, bersinar, bercahaya menemani kita sampai dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tapi itu semua tak datang. Kita baca hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui nabinya, barang siapa yang meninggal dunia dengan saleh, dengan baik, punya amal baik, lalu kemudian ketika di alam barzah, maka Allah akan memberikan makan, minum, kasur dari surga sebelum memasuki surga yang sebenarnya. Jadi dipelihara oleh Allah dari alam barzah.
dan semua itu tidak diberi atau dipending oleh Allah sampai ahli waris membayarkan hutang. Dan ternyata celakalah ketika ahli waris pun tak membayarkan hutang ayah dan ibunya. Ahli waris membagi warisan sedangkan hutang ayah tak dibayarnya. Hancurlah hidup kita di alam barzakh. Digantilah kebaikan kita dengan siksa, iaitu siksa rasa sakit hatinya orang-orang yang telah ditipunya. Lalu Nabi SAW bahkan saking marahnya kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tak membayar hutang, sampai Nabi tak mau mensolatkan mereka. Bayangkan Nabi yang penyayang kepada sesama mukmin, ruhama bainahum, kata Allah SWT. Muhammad itu sangat sayang kepada sesama mukmin, tapi khusus orang yang berhutang tak bayar, mati, Nabi menanyakan kepada orang yang membawa jenazah itu kepadanya untuk disolatkan. Apa pertanyaan Nabi? Hal alaihi dain? Ini jenazah ini masih ada hutangnya atau tidak? Ketika dijawab oleh salah seorang, masih ada ya Rasulullah, alaihi dinarain, dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah. Langsung Nabi menjawab, sallu ala sahibikum, kalian saja yang salat, aku tak mau mensalatkannya. Bayangkan seorang Nabi yang penuh dengan kasih sayang, tak tega kalau umatnya masuk neraka, tapi kali itu dia tak mau mensalatkan, tak mau mendoakan. Kenapa? Kebencian Nabi kepada orang yang tak bayar hutang. Padahal Nabi itu sampai di hari kiamat pun yang dia fikirkan umatnya. Dia tak fikirkan keluarganya, dia fikirkan umatnya. Tapi khusus bagi yang tak bayar hutang, dari dunia pun Nabi nak mau fikir. Maksudnya salat jenazah itu kan mendoakan jenazah. Itu apresiasi kita yang terakhir untuk jenazah. Semua sahabat membawa jenazah ke hadapan Nabi. Kalau Nabi yang sudah mensalatkan, Nabi yang mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka doa Nabi tak tertolak di sisi Allah. Kali itu Nabi tak mau mensalatkan. Jadi menyo Nabi mentang udip cukup ramai urang-urangnya yang hendak bertemayang di Nabi. Luar biasa kebencian Nabi. Dan kemudian bagaimana nasibnya di neraka nanti? Sebelum dia masuk ke neraka, Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, wahai para manusia, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah, wahai para sahabat, halalkan semua hutang-hutangmu atau urusanmu dengan manusia qabla, sebelum datangnya hari, ayatiya yaumun, sebelum datangnya hari yang Allah tak lagi mau mengurusi urusanmu dengan dirham dan dinar. Itu dalam salah satu hadis. Nabi mengatakan sebelum meninggal segera halalkan yang dulu engkau pernah ambil dari manusia, halalkan yang dulu engkau ejek dia, sakiti hatinya, halalkan sebelum engkau mati. Minta maaflah. Khusus masalah harta, cara menghalalkannya, kembalikan. Kenapa Nabi mengingatkan? Ingat, kalau tidak dihalalkan di dunia, maka nanti engkau akan menemui hisab di hari kiamat yang Allah tak lagi mengadili dengan memakai dinar dan dirham. Tapi semua hutangmu harus dibayar dengan kebaikanmu, amal saleh. Jadi kita berhutang orang tak bayar, tapi umrah berkali-kali, haji sudah, zakat bayar, hutang orang tak bayar, sedekah banyak. Itu semua kebaikan-kebaikan itu Allah kumpulkan, itulah alat untuk membayar hutang kita. Kalau tak cukup uang itu, tak cukup amal saleh itu untuk membayar hutang, maka Allah akan ambil dosa dari korban-korban, dosa-dosa korban, karena korban pun kadang-kadang ada dosanya. Diambil Allah lalu dicampakkanlah ke dalam catatan amal orang yang berhutang ini, sehingga orang yang ditipu karena dosa sudah diangkat untuk membayarkan hutangnya, untuk dibayarkan hutangnya, maka dia menjadi orang yang selamat. Sedangkan tadi ini orang yang tak bayar hutang ni, karena terlalu banyak korbannya, malah dia yang kemudian kehabisan amal salehnya, lalu diganti dengan dosa-dosa orang yang ditumpukkan kepadanya.
dia masuk neraka, yang korbannya masuk surga. Makanya Bapak Ibu, kita ni kadang-kadang waktu ditipu di dunia, tentu kita resah, kita sakit hati. Tapi salah satu kebaikannya sebenarnya, itu salah satu jalan agar kita mudah masuk surga. Jadi kalau mau cepat masuk surga, berusahalah untuk ditipu. Berkenang pengen tiga dua ke. Karena ini kan biasanya ahli masjid itu sering kena tipu. Karena hatinya yang baik, sering tolong orang. Ini pengen ada. Ini depan saya ni kan wajah-wajah pernah kena tipu semua ni kayaknya. Jadi jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, makin le kenang pengen tu, makin raya kemungkinan tambang surga. Apa kasih tahu sama pencuri-pencuri, sama orang-orang berhutang di kampung-kampung, apa okey tiga. Jadi jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah cara Allah menangani, dan ini sudah dikasih tahu oleh Nabi di dunia. Nabi tak pernah berbohong. Lihat nanti kalau tak bayar hutang, lihat apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, Nabi berjanji semua yang meninggal dalam keadaan tak membayar hutangnya dan tak ada rencana membayar hutangnya, selain dihisap nanti, selain setelah dihisap dicampakkan ke neraka. Dan Nabi mengatakan dicampakkan ke neraka, iaitu tempat perkumpulannya para pencuri. Jadi satu neraka dengan para pencuri. Begitulah dianggap oleh Allah, statusnya dirubah dari berhutang menjadi mencuri. Kenapa? Dia mencuri dengan cara yang lembut. Pencuri melakukan kekasaran, dia mencuri dengan cara yang lembut, tapi ujungnya dia sama dengan pencuri, yaitu mengambil harta orang dan tak mengembalikannya. Dari semua ancaman ini kita tahu, karena besarnya ancaman, maka orang yang terbaik di antara kita adalah ketika sudah berhutang, dia tunaikan hutangnya, bahkan tepat pada waktunya. Kalau bisa sebelum waktunya datang, sebelum tempo datang, segera selesaikan hutang. Jadi ini yang dimaksud Bapak Ibu adalah hutang yang halal. Tapi kalau hutang dengan bank yang sifatnya riba lalu berbunga, kita pinjam wang bank lalu berbunga, maka itu hutang yang haram. Dari awal berhutang kita berdosa, yang memberikan hutang pun berdosa. Jadi rentenirnya berdosa, lalu kemudian nasabahnya juga berdosa. Dan kalau ditanya apakah wajib kita membayar bunga yang ditetapkan oleh rentenir, apakah dia bentuknya individu atau bank, jawaban para ulama, tidak ada kewajiban membayar sesuatu yang berbentuk maksiat. Bolehkah lari dari bunga bank? Jadi kita cuma membayar, setelah kita bayar, misal kita berhutang 100 juta, lalu margin bunganya diminta bayar selama 5 tahun, nanti kalau kita hitung-hitung jumlah totalnya 150 juta contoh. Kita sudah bayar 100 juta, yang 50 juta itu bunga. Wajibkah kita bayar? Para ulama menjawab tak wajib. Silahkan, tak bayar pun tak mengapa, karena dari awal itu sudah maksiat. Ya silahkan lari. Tak bayar bunga bank pun silahkan lari. Resikonya tunggu dikejar-kejar oleh polisi saja. Itu saja resikonya. Yang lain tak ada. Jadi ketika pihak bank mengatakan bahawa ini bermasalah, ini kredit macet bermasalah, ilik-ilik takkan, dikejar sana, dikejar sini, rumah disita. Yang hukum agama tak ada bayar hutang di atas maksiat. Asal bayar pokoknya saja sudah cukup. Begitulah kehidupan orang-orang yang tak membayar hutang, dan begitulah pujian Nabi kepada yang tepat waktu membayar hutang. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari pekerjaan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.